tibil kulub sama sholawat munjiah. Itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Apakah orang itu langsung syirik, langsung masuk neraka atau bagaimana? Jazakallah khairan katsiran Pak Ustadz. Begini ya. Tentang sholawat nariyah. Bukan tidak ada perbedaan antara para ulama, ada perbedaan. Ya. Tapi dari sisi kasat mata, lafaz yang dibacakan itu syarat dengan kemusyrikan. Salah kasat mata. Ya. Tapi apakah ada yang membelanya bahwa ini bukan musyrik? Bukan lafaz-lafaz syirik? Ada. Ya ada. Ya. Mereka mengatakan misalnya, Allahumma sholli salatan, Allahumma sholli ya Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallam salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfaruju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju. Itu kan? Iya. Wa istasal ghamamu bi wajhil karimi dan seterusnya. Ya, mereka katakan itu bukan sedang menyekutukan Allah. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli salatan kamilatan. Ya Allah, berikanlah rahmat yang agung, yang sempurna ala sayyidina Muhammad, kepada pemimpin kita yaitu Muhammad. Alladzi tanhallu bihil uqadu, yang segala kesulitan ya dengan Nabi Muhammad itu bisa terpecahkan. Mereka mengatakan itu bukan berarti Nabi Muhammad yang memecahkan segala kesulitan, enggak. Ya. Mereka mengatakan itu sebab Nabi Muhammad SAW waktu hidupnya, waktu hidup Rasul SAW, itu segala kesulitan itu bisa terpecahkan. Kenapa? Karena Rasulullah berdoa yang tadinya kemarau berkepanjangan turun hujan dengan doa Rasul SAW. Wa tanfariju bihil qurabu, dan segala musibah bisa terjauhkan. Ya, orang-orang yang terkena musibah dengan Rasulullah SAW itu bisa memperoleh jalan keluarnya. Itu dulu waktu beliau hidup dengan doanya. Ya. Wa tuqda bihil hawaiju, dan semua kebutuhan dengan Rasul SAW bisa dipenuhi ya dengan doanya. Dengan Rasulullah itu dengan doanya waktu masih hidup. Itu ya, jadi ada dua alasan yang mengatakan ini syirik karena ini tidak pantas ya dikatakan di hadapan Allah. Kenapa mengatakannya seperti itu di hadapan Allah? Tidak boleh. Ya, karena segala kebutuhan itu bukan dipenuhi karena Nabi Muhammad, bukan. Dipenuhi segala kebutuhan itu karena bi itu maksudnya karena atau dengan. Itu. Jadi sisi-sisi bahasa seperti ini satu hal yang terkadang bikin perbedaan yang sangat tajam sekali perbedaan itu. Yang ini mengatakan syirik, yang ini mengatakan bukan itu maksudnya. Ya. Seperti misalnya wa yustasqal ghamamu biwajhil karim, dan dengan wajahnya Nabi Muhammad yang mulia ini dimintakan turunnya hujan waktu masih hidupnya. Waktu beliau masih hidup, bukan sekarang. Ya, jadi itu sedang memuji Nabi Muhammad. Jadi seolah-olah begini ya. Ya Allah, berikanlah sholawat yang sempurna untuk Rasul SAW yang saat hidupnya semua permasalahan bisa terselesaikan dengan doa dia. Tidak hujan dengan wajah Rasul SAW yang mulia, dimintakan Rasul yang berdoa, dengan doanya wajah Rasul yang mulia itu diturunkan hujan. Ya, ada masalah kesulitan dengan doanya Rasul SAW. Begitu. Ya, jadi mereka mengatakan salah kalau sholawat nariyah itu syirik. Cek saja lafaznya. Ya,
Yang satu mengatakan, ini syirik, ini tidak pantas. Ini tidak pantas. Alladzi tanhallu bihil 'uqud wa tanfaruju bihil qurab. Jadi di mana Allah itu? Kalau segala kebutuhan, segala masalah itu karena Nabi Muhammad itu terpecahkan, segala kebutuhan dipenuhi karena Nabi Muhammad itu. Di mana letak kekuasaan Allah? Begitu ya. Kenapa? Kenapa Rasulullah yang diajukan seperti itu? Kenapa bukan minta rizki itu dengan kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kepada Nabi Muhammad? Begitu ya. Jadi saya mau katakan ini mukhtalaf. Ya, ini mukhtalaf. Beda paham, terjadi perbedaan pemahaman antar ulama. Yang satu mengatakan it's no problem, yang ini mengatakan ini problem. Ya, problemnya itu tidak sederhana, tapi problemnya sangat tajam sekali. Jadi bagaimana? Apa sikap kita? Sikap kita ini kita bisa tinggalkan itu. Ya, sekarang ya ada solawat. Ini solawat ini bagus, ini bagus. Yang ini lebih bagus, mau pilih sholat yang mana? Tapi yang ini dipermasalahkan, ini tidak dipermasalahkan. Yang ini sangat bagus, semuanya sepakat. Nah, pasti kita ambil yang bagusnya, nggak sangat bagusnya. Itu ya, tentang sholawat Maryam. Kalau sholawat itu Pak Ustadz Tilbil Qulub, ya, sholawat munjiat, sholatan tunji nabiha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha aqsal ghayah dan seterusnya. Itu tidak ada yang mempermasalahkan. Sholat munjiat. Boleh berarti. No problem aja, nggak ada masalah. Dari sisi lafaz dan maknanya nggak masalah. Sholat munjiat ya. Kalau sholawat tibil qulub, kita sudah ini ya, sudah jelaskan. Apabila yang dimaksud adalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah obat hati, ya, yang dimaksud adalah kita iman kepada Nabi Muhammad itu obat hati. Kita beriman kepada yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu Al-Quran itu obat hati. Itu nggak masalah. Tuh. Tapi nasihat para ulama, tinggalkanlah saja ini sholat seperti ini karena memiliki makna yang bercabang. Yang satu makna yang merujuk pada syirik, yang satu merujuk bukan syirik. Itu sebagian ulama. Ada yang mengatakan ini memang bahasanya bahasa sastra. Bahasa sastra ini harus dilihat dari sisi sastra. Tidak bisa bahasa sastra ini dilihat dari kacamata orang yang tidak melihatnya sebagai sastra. Ini bahasanya sastra. Tidak ada syirik di dalamnya sama sekali. Ini bahasanya sastra. Ketika orang mengatakan, ya Allah, dengan mulianya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kabulkanlah doaku. Sebagian ulama mengatakan ini tidak boleh. Tidak boleh, Rasul sudah meninggal. Ya, Rasul pasti mulia. Kamu itu bertawasul dengan kemuliaan Rasul itu apa peran kamu? Apa peran kamu? Nah, sebagian lain mengatakan tidaklah dia bertawasul dengan kemuliaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali karena dia cinta kepada Rasul. Jadi ketika dia mengatakan ya Allah dengan mulianya Rasul, maka kabulkanlah doaku. Itu artinya dengan iman saya akan kemuliaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kabulkanlah doaku. Itu ya, karena itu bahasa sastra. Jadi bahasa yang sastra itu harus dihukumi dengan sastra. Gitu ya, itu ikhtilaf. Nah, kaidahnya apabila terjadi ikhtilaf, al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari khilaf itu dianjurkan. Oh, ini ikhtilaf. Ya, salat bil qulub ini ikhtilaf antar para ulama.
Jadi bagaimana? Ya keluar aja, nggak usah pakai tibbil qulub. Ya, salat Ibrahimiyah, salat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, itu salat Ibrahimiyah itu rajanya salawat. Ya, jadi pada kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa urusan salawat-salawat seperti ini, ya ada ikhtilaf antar para ulama. Ya, jadi apa yang saya anjurkan? Ya saya anjurkan adalah keluar dari khilaf itu, ambil sholawat yang tidak ada ikhtilaf. Ambil rajanya sholawat saja. Atau ambil sholawat-sholawat yang itu diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya menjadi sederhana. Ya, daripada ini sholawat Jibril apa segala, waduh namanya serem-serem banget. Ya. Sholawat Jibril nggak mau Pak Ustadznya? Ya. Mesti ikhtilaf antar para ulama. Ya. Yang satu melihat dari sisi sastra, yang satu tidak melihat dari sisi sastra. Pasti bentrok. Pasti bentrok. Iya. Jazakallahu khairan katsiran Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Yun